selamat datang di podcast Kopus, suara kita orang kampus. Di episode kali ini, kita akan ngobrol santai dengan tema Bangun Bangsa di Kampus melalui 4 pilar dan Tridharma ASN. 4 pilar negara kita tahu yaitu ada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Serta bagaimana nilai-nilai itu bisa hidup di Tridharma dosen ASN. Saya, Eni Rolenti Togatorop, sebagai host yang akan memandu episode kali ini. Hari ini saya ditemani oleh dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Ada Bu Laksmi dan Bu Dea. Halo, Bu Laksmi dan Bu Dea. Hai, Mungkin untuk yang pertama kita perkenalan dulu ya. Silakan boleh memperkenalkan diri dari Bu Laksmi terlebih dahulu. halo semuanya. Perkenalkan, saya Madlaksmi Meliana, dosen dari Universitas Lampung. Senang bisa gabung, semoga obrolan ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih Bu Laksmi. Selanjutnya silakan Bu Dea memperkenalkan diri. Oke, halo teman-teman semua. Terima kasih Bu Eni sudah mengundang saya pada siang hari ini. Kemudian salam kenal Mbak Laksmi. Perkenalkan Salam teman-teman, kenal, Bu Dea. nama saya Dea Mustari Intan Irpawa. Saya merupakan dosen di Politeknik Negeri Lampung. Baik, itu ya perkenalan singkat dari Bu Dea dan Bu Laksmi. Mungkin bisa kita mulai saja podcast kita hari ini ya. Nah, sebelumnya saya penasaran nih, boleh nggak ya sedikit pengalaman aja nih untuk Bu Dea dan Bu Laksmi mengenai kesan atau momen yang paling menantang sekaligus menyenangkan ya saat ibu-ibu ini menerapkan 4 pilar negara. Di dalam kelas mungkin boleh? Oke, sebenarnya banyak sekali ya kasusnya ya, Bu Eni ya. Apalagi basicnya lagi kita di Lampung. Di Lampung itu kan berbagai suku, berbagai budaya, banyak sekali ya kita. Nah, salah satunya ada mahasiswa yang berbeda latar belakang, kemudian adu argumen di debat kelas. Jadi akan saya gunakan kesempatan untuk menekankan nilai adil, menghargai pendapat orang lain. Jadi kita langsung praktek Pancasila dan Bhinneka Tunggal itu sendiri. Jadi mahasiswa yang berbeda pendapat ataupun yang pastikan nanti suaranya, logatnya akan berbeda. Nah, di Iya. sana kita bagaimana kita adil dan menghargai orang lain. Seperti itu, Bu Eni. Mantap, berarti memang langsung praktek gitu ya. Gimana Iya, Bu kalau Eni. dengan Bu Dea? Kalau saya kemarin kebetulan ini Bu baru ada pengalaman menarik berkesan ya menurut saya. Jadi kemarin saya baru aja ngeliat langsung mahasiswa saya itu berargumen. Mhm. Tapi yang menariknya adalah saya melihat bahwa mereka itu lebih menghargai proses diskusinya daripada mementingkan argumen itu sendiri. Tuh. Jadi itulah indahnya kita jadi dosen ya. Ya, Jadi kita nggak hanya ngasih nilai akademik, tapi kita juga bisa menenun masa depan gitu bagi mahasiswa-mahasiswa kita. Jadi yang saya lihat mereka itu mementingkan rangkul merangkul gitu, menghargai pendapat walaupun memang nadanya sedikit lebih tinggi gitu. Jadi itulah perbedaan dari rekan-rekan mahasiswa kita, Ibu Eni. baik. Nah, saya mau ke Bu Laksmi nih. Kalau kita bicara 4 pilar negara ya itu kesannya terdengar sangat formal banget gitu ya. Tapi kalau buat dosen ASN sendiri ya Bu Laksmi, itu kira-kira maknanya seperti apa sih? Nah, untuk pertanyaan ini pertanyaan yang bagus ya, Bu Eni ya. Jadi memang banyak kasusnya. Jadi di Pancasila di Unila itu wujudnya adalah kejujuran akademik. Jadi kalau kita kuliah itu pasti kan akademik tuntutannya. Nah, di sini kita dituntut untuk jujur. Jadi saat seorang dosen tetap objektif memberikan nilai, kemudian tidak pilih kasih, ini titipan si A, ini titipan si B, itu kita singkirkan semua. Jadi semua mahasiswa di mata kita itu adalah sama, mereka mempunyai hak yang sama, itu kita sudah mengamalkan sila kedua, kelima. Nah, realitanya kita diawasi publik. Jadi satu saja oknum dosen yang tidak berintegritas, itu pasti satu universitas namanya pasti akan jelek. Nah, itu banyak sekali kasusnya. Jadi memang kita sebagai dosen, apalagi dosen ASN, itu harus menerapkan 4 pilar ini. Jadi 4 pilar negara itu dia seperti rem sekaligus gas kalau kita bekerja. Jadi selain kita harus memastikan hak mahasiswa terpenuhi dengan birokrasi yang merata, kita semuanya harus berdasarkan pilar intinya Bu Eni. Seperti itu. Oh, bagus sekali istilah rem dan gasnya ya. Bagaimana kalau dengan budaya yang perawakannya terlihat masih sangat muda sekali ini ya? Apakah bagi budaya justru bukan tantangan atau justru eh, tidak menantang atau justru menantang?
Tentu saja menantang ya menurut saya ya Bu ya. Jadi saya tertarik nih mendengar istilah dari Bu Laksmi terkait rem dan gas ini eh, Rem dan gas ya. Iya, tertarik sekali nih. Jadi kalau saya empat pilar itu merupakan pegangan kita biar kita nggak kehilangan arah. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi di tengah tuntutan administrasi yang menumpuk, riset kita yang ribet gitu. Jadi kan kita tahu sendiri ya tugas-tugas dosen itu banyak sekali gitu yang harus dipikirkan. Jadi empat pilar ini tuh sangat-sangat mengingatkan kita. Kenapa sih kita harus jadi dosen? Posisi kita ini apa sih sekarang gitu? Dosen itu harus bagaimana sih gitu. Nah, itu yang menjadi pegangan saya gitu, yang mana eh, ya jawabannya itu buat Pancasila untuk rakyat sesuai Undang-Undang Dasar, buat kebutuhan NKRI dan juga merawat keberagaman kita gitu. Simpelnya empat pilar itu adalah cara kita mencintai Indonesia tapi melalui jalur pendidikan. Gitu menurut saya, Bu Eni. Keren sekali Bu Dea. Nah, berarti kan konsepnya pilar itu justru tantangan banget ya bagi dunia dosen gitu. Apalagi saat ini kita dihadapkan dengan generasi Gen Z ya. Mahasiswa kita itu kan rata-rata Gen Z sekarang ya. Mereka terlihat sangat kritis, cepat tanggap, bahkan sangat familiar dengan isu-isu di media sosial, kemajuan teknologi, bahkan kebalikannya pun ada. Mereka ada yang sangat cuek gitu ya. Nah, mereka kan nggak mudah ya menerima ceramah kalau di kelas. Nah, kalau saya itu dulu zaman kuliahnya masih yang sistem ceramah gitu ya. Jadi kayak masih nurut sama dosen gitu. Nah, berbeda sekali dengan fenomena mahasiswa kita zaman sekarang. Nah, kira-kira bagaimana Bu Laksmi dan Bu Dea menerapkan Pancasila dan UUD itu tanpa kita menggurui mahasiswa tersebut? Oke, budaya bagaimana Gen Z? Pasti bersama ya, mungkin tantangannya ya. Anak-anak Iya, Gen Z ya ini ada betul rata-rata seperti itu. kritis, pertanyaannya lumayan ya kritis-kritis, kemudian mereka sumbernya pasti lebih gampang sekarang nyarinya ya. Iya, Di betul. era AI ini, cuman kita harus hati-hati dalam menggunakannya dan juga cermat ya. Nah, kuncinya kita harus praktek Pancasila melalui demokrasi akademik. Jadi intinya tadi kejujuran akademik, demokrasi akademik ya. Jadi di kelas saya tidak memposisikan diri sebagai satu-satunya sumber pengetahuan atau yang paling benar. Jadi saya mempersilahkan mahasiswa saya untuk mencari sumber-sumber lain atau jurnal-jurnal lain, kemudian kita diskusikan, kita musyawarahkan, dan nanti akan ada hasil mufakatnya. Nah, dari hal tersebut itu juga termasuk ke dalam pengamalan Pancasila dan juga UUD 1945. Jadi saya biarkan mereka untuk mencari sumber, kemudian hak asasi manusia mereka sama rata semua saya dengar, kemudian mana yang paling benar dan tepat, itu yang kami simpulkan. Seperti itu, Bu Eni. Oh gitu. Nah, bagaimana kalau di kampus Budaya? Ini di Polinela ya, Budaya? Iya, betul di poin yang lah. Jadi kalau saya gitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu harus kita jadikan gaya hidup sehingga dia tidak akan pernah eh, mati gitu. Dia akan selalu mengikuti zaman gitu kan. Jadi bukan cuma mata kuliah gitu, harus dijadikan gaya hidup. Yang mana kita sebagai dosen itu harus turun langsung gitu, harus terjun langsung gitu, masuk ke dunia mahasiswa, tahu betul gitu bagaimana sih mereka di posisi mereka gitu kan. Jadi kita tunjukin bahwa sebenarnya pilar negara kita tuh keren loh gitu. Jadi mahasiswa itu bisa belajar argumen sekaligus menghormati perbedaan gitu. Terutama di kampus vokasi ya, kebetulan saya di Polinela. Nah, dan memang di vokasi itu 70% itu adalah praktik. Nah, sehingga saya itu bisa Hmm. berbaur langsung gitu. Jadi saya bisa berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa. Kebetulan Bu Eni sama Bu Laksmi, saya itu masih Gen Z juga loh. Jadi Oh, sebenarnya iya. Nah, Gen Z Jadi mengajar Gen Z iya, ya, Bu ya? Nah, itu jadi sebenarnya saya yang bisa terbaru. persis gitu loh, eh, memposisikan diri saya sebagai mereka. Jadi bisa berbaur seperti itu sih mungkin. Lebih Nah, Mm-mm. bisa justru memahami. itu Budaya kan terkadang mahasiswa ini karena berbaur ya. Jadi dia tuh kadang nggak bisa membedakan ini dosen harus kita setarakan sebagai temen atau sebagai orang tua kan kadang mereka jadinya kayak sama aja gitu ya. Oh Atau iya. mungkin lupa kalau ini orang yang harus kita hargai, kita Hmm. hormati. Nah, itu kaitannya dengan contoh kasus misalnya kayak sekarang kan zamannya udah selesai UAS gitu ya. Mahasiswa tuh kan biasanya ada yang protes, Bu nilai saya kenapa begini, Bu nilai saya kayaknya harusnya dapat A deh, kok kenapa dapat B gitu ya. Padahal sebenarnya ibu-ibu di sini semua menilainya sudah seobjektif mungkin. Nah, gimana ibu-ibu di sini menyikapi kalau ada kasus seperti itu di kampus ibu? Oke, untuk kasus seperti ini sering terjadi ya Bu ini ya.
Iya, betul. Jadi Pancasila itu mengingatkan kita untuk adil. Kemudian UUD 1945 memastikan hak asasi manusia dihormati. Nah, jadi ketika ada mahasiswa yang protes, kita harus membuka diri ya. Kita berikan jawabannya seperti ini jawabanmu, kemudian jawaban yang benar harusnya seperti ini. Kita harus jelaskan semua, kemudian targetnya harus seperti apa, absensinya semua kita buka. Nah, jadi transparansi itu penting. Mungkin Bu Dea juga pasti mengalami ya, apalagi zaman-zaman UTS, UAS, itu pasti banyak mahasiswa yang menghadap, Bu kok saya dapat nilai segini? Teman Mm. saya kok bisa segini? Itu dasarnya dari mana? Itu pasti banyak sekali ya, Bu Dea ya. Iya, waktu-waktunya protes ya Bu ya, memang setelah UAS Iya. itu memang betul. Ya, jadi kalau saya sendiri itu memang yang pertama langkahnya adalah pasti mendengarkan dulu kritikan dari teman-teman mahasiswa. Maksudnya apa sih yang mereka yang mengganjal mungkin di hati mereka itu pertama saya dengarkan dulu dan kemudian saya evaluasi lagi. Eh, Mungkin ada satu dan lain hal yang mungkin memang saya teledor atau lupa. Nah, itu yang penting pertama. Tapi memang kalau misalnya memang sudah semua sudah sesuai prosedur, saya rasa sudah cukup sesuai dengan apa yang mereka lakukan gitu, maka saya akan memberi pengertian gitu kepada mereka bahwasanya ini memang sudah sesuai prosedur dan akan saya berikan transparansi yang pertama. Kemudian selain itu gitu ya, keadilan di kelas itu juga bukan soal memuaskan semua orang, tapi soal kejujuran dalam proses, gitu. Jadi selama kita punya standar yang jelas dan memperlakukan mahasiswa dengan manusiawi tanpa diskriminasi gitu, jadi insya Allah komplain itu bisa jadi sarana belajar gitu, baik saya maupun mahasiswa, bukan jadi konflik gitu menurut saya. Betul, gitu ya. Jadi prosesnya itu bukan sekedar memberi nilai ya, tapi kita juga mencontohkan pendidikan karakter. Ya, Baik. betul. Kalau tadi kita sudah bicara tentang mahasiswa nih, ini saya ingin ngobrol sedikit terkait pilar negara yang hubungannya dengan penelitian dan pengabdian ya. Jadi Budaya dan Bu Laksmi saya pikir sudah sering melakukan pengabdian dan penelitian. Bagaimana kira-kira empat pilar ini bisa muncul di bagian penelitian dan pengabdian? Mungkin bisa dari Budaya terlebih dahulu. Boleh. Jadi kalau saya empat pilar ini tuh harus mendarah daging gitu istilahnya bagi para dosen-dosen gitu kan, terutama dosen ASN gitu. Kita riset itu buat kemajuan NKRI. Kita mengabdi pakai aturan Undang-Undang 1945. Pendekatannya juga pakai menggunakan Bhinneka Tunggal Ika dan semuanya harus berlandasan dengan etika Pancasila. Jadi ilmu yang kita titipkan itu untuk rakyat. Jadi harus baik lagi manfaatnya untuk rakyat. Sepakat, Bu Laksmi? Mungkin ini ya, Bu Laksmi ada gangguan sinyal sedikit kali ya. Gimana, Iya. Bu Laksmi? Oh Sepakat iya. dengan pendapat Budaya? Iya, sepakat ya. Kita apalagi dosen itu pasti meneliti, melakukan pengabdian. Nah, terutama di Unila juga banyak pengabdiannya itu sudah ke petani singkong, nelayan, dan juga perajin tapis. Nah, di sana kita memberikan pengetahuan, kemudian tentang teknologinya, ilmu hukumnya, sehingga UMKM ini bisa berkembang dan naik kelas. Nah, di sana kita bisa menerapkan mandat dari UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Seperti itu, Bu Eni. Mendengar penjelasan ibu-ibu ini, saya yakin proses penelitian dan pengabdian ibu-ibu semua sudah menerapkan etika dalam pilar negara, gitu ya. Nah, kalau kita refleksi ya, Bu, kita refleksi sedikit ke kasus kontroversi di dosen ya. Ini seringkali tersebar di media sosial ya. Belakangan ini kan kita sering melihat perilaku yang kurang pantas, entah itu kasus asusila, kasus penipuan, dan sebagainya. Nah, yang lagi ramai dibicarakan belakangan itu tuh ada, mohon maaf nih ya, seorang dosen yang meludahi salah satu karyawan toko. Nah, ini kan jadi perilaku yang tidak dibenarkan. Sebagai masyarakat yang satu profesi, gimana kira-kira ibu-ibu menyikapi hal tersebut? Budaya dulu mungkin boleh? Ya, boleh. Kalau saya menyikapi hal ini, tentu saja yang pertama kita harus kembali pada jati diri kita sebagai ASN. Itu yang paling utama. Jadi sehingga kita bisa merecall ingatan kita bahwasanya tujuan kita itu apa gitu kan. Jadi kemudian dosen itu adalah teladan. Nah, itu juga harus jadi digarisbawahi gitu ya, bahwa kita itu adalah teladan, teladan. Berlaku kasar di ruang publik gitu. Bukan hanya tapi mencederai pilar-pilar Pancasila gitu, khususnya kemanusiaan yang beradab. Seperti itu ya Bu Eni menurut saya. Oh gitu, baik. Gimana Ibu Laksmi? Apakah masih ada di ruang podcast kita? Oke, bisa dilanjutkan Bu Ya, Laksmi. masih.
Anggapannya? Iya, sebenarnya sangat disayangkan ya Bu ya, kasus kemarin itu sempat terjadi, apalagi itu menyeret nama dosen, Benar. sangat disayangkan sekali. Tapi sebenarnya sebagai ASN dan pendidik, perilaku itu tidak hanya mencerminkan diri sendiri, tapi kita juga membawa nama kampus, nama bangsa. Jadi kita harus benar-benar setiap langkah kita itu harus berdasarkan 4 pilar tersebut. Jadi kalau kasus kemarin sampai terjadi seperti itu, mungkin itu karena beliau kurang kuat terkait nilai-nilai Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak dijadikan pedoman dalam tindakan sehari-hari. Seharusnya itu jadikan pedoman, apalagi sebagai dosen ASN. Seperti itu, Bu Eni. Betul sekali. Sungguh sangat tidak baik untuk dicontoh ya, Ibu-Ibu. Baik, Ibu-Ibu, terima kasih Bu Laksmi dan Bu Dea atas penjelasan dan perspektifnya sebagai dosen yang sangat inspiring. Memang kalau ngobrol dengan orang berwawasan ini, kayaknya waktunya selalu kurang ya, Ibu-Ibu ya. Baik, sebagai penutup podcast ini, saya ingin meminta Bu Laksmi dan Bu Dea untuk menyampaikan closing statement terkait diskusi kita hari ini. Boleh dimulai dari Bu Laksmi? Oke, jadi dosen ASN itu bukan cuma mengajar, tapi menjadi teladan nilai dan juga etika. Saya tambahkan sedikit, jadi kampus itu adalah laboratorium nyata untuk menjaga persatuan bangsa dan menghargai perbedaan. Mungkin itu aja dari saya, Ibu Eni. Baik, terima kasih Bu Laksmi dan Bu Dea, luar biasa sekali. Serta terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dengan antusias. Sampai jumpa di episode Scopus, Suara Kita Orang Kampus selanjutnya. Terima kasih Bu Terima Dea. kasih semuanya. Terima kasih Bu Dea, terima kasih Bu Eni. Ya, terima kasih Ibu.